Avalokiteshvara Empowerment menjadi penutup kegiatan Dharma Teaching and Empowerment yang digelar di GI Expo Convention Center and Theater, Jakarta. Sesi ini dipimpin langsung oleh Guru Vajradhara Yang Mulia Chamgon Kenting Tai Situpa. Rangkaian agenda Dharma Teaching and Empowerment yang digelar di GI Expo Convention Center and Theater, Jakarta oleh perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi dan Palpung Indonesia berakhir pada Minggu 18 Januari 2026. Acara ditutup dengan Avalokiteshvara Empowerment yang dipimpin langsung oleh Guru Vajradhara Yang Mulia Chamgon Kenting Tai Situpa. Kegiatan dimulai dengan pembacaan doa 21 tara oleh Chanting Masters. Sebelum memulai Abhiseka, sejumlah umat Buddha mengikuti tahapan pengambilan perlindungan atau Visuddhi sebagai bentuk komitmen awal di jalan Buddha, Dharma, dan Sangha. Meskipun terdapat puluhan ribu jenis Abhiseka dalam tradisi Buddha Vajrayana, pada dasarnya semua memiliki tujuan spiritual yang sama. Sebelumnya, telah digelar sesi Abhiseka yang digelar di Magelang pada 11 Januari 2026, yakni Buddha Maitreya, sosok Buddha masa depan. Sementara itu, sesi di Jakarta berfokus pada Avalokiteshvara yang merupakan simbol kasih sayang sebagai sumber dari segala kerangka kebudaan. Because Borobudur empowerment is empowerment of Maitreya. So out of 1,000 Buddha of fortunate eon, Maitreya Buddha is the future Buddha, the fifth Buddha. Shakyamuni is the present Buddha, the fourth Buddha. Past Buddha like a Dipankar, Buddha Dipankar, not Dipankar Shrijana. So like that is the past Buddha. And so there is a different category. So it is a Bodhisattva, same. But here it is Avalokiteshvara, which represents the compassion, which is the father of all the Buddha. So without compassion, no sentient being can become Buddha. So therefore, it is representing Avalokiteshvara Bodhisattva. Setelah Avalokiteshvara Empowerment, dilanjutkan dengan doa 7 cabang, persembahan mandala yang kemudian diikuti dengan representasi tubuh, ucapan dan batin oleh keluarga Hartati Murdaya, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, para Rinpoche, para Kenpo, para lama residen dari Karma Kagyu Center di Indonesia. Ketua Majelis Palpung Indonesia Pradnya Murdaya menyatakan, rangkaian acara di Jakarta merupakan kelanjutan dari sesi di Magelang. Tema ajaran Dharma Teaching and Empowerment di Magelang, yakni Wisdom for Meaningful Life atau kebijaksanaan untuk kehidupan yang bermakna. Sementara di Jakarta, yakni Loving Kindness and Compassion atau cinta kasih dan welas asih. Lebih dari 1.000 umat memadati Jakarta International Expo untuk mengikuti Avalokiteshvara Empowerment yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Chamgon Kenting Tai Situpa. So after the first 2 days of the Dharma talk on wisdom and compassion, we had an empowerment of Avalokiteshvara, which is the embodiment of the Bodhisattva of wisdom and compassion. So people have come here, about more than 1,000 people come to Jakarta International Expo Convention Hall to get this empowerment. There are also a group of Buddhists, people who want to take refuge under Taisita Rinpoche, so we also had a ceremony for them to take refuge. Untuk mendukung Indonesia sebagai pusat Buddhisme global, Palpung Indonesia bekerja sama membangun biara-biara yang layak, serta para biksu dapat memastikan pengajaran yang benar. Tak hanya itu, Palpung Indonesia juga telah menyusun rencana 5 tahun ke depan, termasuk Yang Mulia Chamgon Kenting Tai Situpa berencana untuk datang secara teratur. Dalam rencana tersebut juga terdapat inisiasi Palpung Indonesia bersama dengan Kementerian Kebudayaan untuk mengembangkan situs Muaro Jambi di Sumatera sebagai pusat Vajrayana dunia. As from the Murdaya family supporting Palpung Indonesia, we work closely together to make very proper temples where monks are there all the time to make sure that there's proper teaching. And when people can come and see for themselves, that is a place for valuable learning, and they will tell people. So we put a 5-year plan together to have many talks
His Holiness Taisito Rinpoche also plans to come very regularly, as well as different high monks from all over, which is something that this country needs a lot, is to just have a different exposure to very good teaching. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha, Nyoman Surya Dharma. Ia menyatakan dukungan penuh atas penyelenggaraan Dharma Teaching ini, terutama dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menerima ajaran langsung dari guru besar dunia. Ajaran Dharma yang diterima diharapkan menjadi bekal berharga dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah melalui Kementerian Agama membuka peluang untuk mendukung agenda ini menjadi acara tahunan, mengingat dampak positifnya dalam memperkuat pemahaman keagamaan umat Buddha di Indonesia. Disebutkan juga bahwa Yang Mulia Chamgon Kenting Tai Situpa menilai bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kasih sayang tulus. Di samping itu dengan lewat ajaran Dhamma yang selalu diajarkan dan diingatkan, tentu ini akan mendekatkan umat Buddha kepada agama, sehingga bisa dipraktikkan untuk bisa saling menyayangi, saling mengasihi sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup ya yang ada di bumi ini. Gitu. Itu kami melihat karena ini sesuatu yang memang memiliki satu suasana gitu ya, yang menghadirkan satu kesejukan tentu ya. Apalagi tadi saya dapat informasi, beliau melihat katanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat memiliki kasih, cita kasih yang memang tulus seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.